kepada Bapak Ali Nur Rafiq selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks Arab. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari teks kajian Arab, yaitu tentang wudhu, mandi sunnah, dan sholat, dan masih banyak lagi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eva Puspitasari dengan NIM 22402093 dari Prodi Perbankan Syariah. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu tentang faslun wudhu farudul wudhu. Pengertian wudhu. Dalam fikih, para ulama mendefinisikan dengan beberapa redaksi berbeda, salah satunya dari Ad-Dirdir al-Maliki. Seseorang ulama bermazhab Maliki mendefinisikan wudhu yaitu bersuci dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu 4 anggota badan dengan tata cara tertentu. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat saat membasuh wajah, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai dengan siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Sunnah wudhu. Sunnah wudhu ada 10. Yang pertama membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan keduanya ke wadah udara, berkumur dan menghirup udara ke hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga luar dengan air baru, menyisir dengan jari jenggot yang tebal, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, mendahulukan bagian kanan dan kiri, menyucikan masing-masing 3 kali, dan yang terakhir bersegara. Perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu depan dan belakang. Yang kedua, tidur dalam keadaan tidak tetap, hilang akal karena mabuk atau sakit, sentuhan laki-laki pada wanita bukan mahram tanpa penghalang, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam, dan menyentuh kawasan sekitar anus atau dubur menurut kaul jadid. Materi yang kedua yaitu tentang faslun wal ightisalat al-masnunah. Pengertian tayamum. Tayamum yaitu mengacu pada tindakan mensucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Jadi kita diperbolehkan tayamum itu ketika tidak ada air atau saat kekeringan air. Fardu dan sunnah tayamum. Fardu tayamum ada 4, yaitu yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, dan yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang terakhir tertib. Kemudian sunnah tayamum ada 3 juga, yaitu yang pertama membaca bismillah, yang kedua mendahulukan yang kanan dan dari yang kiri, dan yang terakhir bersegara. Materi yang ketiga yaitu faslun wal istisalat al-masnunat. Pengertian mandi sunnah. Mandi sunnah merupakan mandi yang apabila dilaksanakan oleh seseorang mukallaf, ia mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan maka ia tidak akan mendapat cela atau tidak berdosa. Mandi yang disunahkan itu ada 17, yaitu mandi Jumat, mandi 2 hari raya, mandi sholat minta hujan atau istisqa, mandi gerhana bulan, mandi gerhana matahari, mandi setelah memandikan mayat, mandi orang kafir jika masuk Islam, mandi orang gila dan ayan atau epilepsi setelah sembuh, dan yang terakhir mandi saat akan ihram, akan masuk Mekah, wukuf di Arafah, menginap di Musdalifah, melempar jumrah yang 3, tawaf, sa'i, dan masuk kota Madinah. Tata cara mandi sesuai sunnah Nabi. Yang pertama dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan 3 kali, dan yang kedua kemudian beliau mencuci kemaluan, atau begitu juga bagi kaum wanita yang mandi besar setelah haid atau nifas. Dan yang ketiga kemudian berwudu secara sempurna seperti layaknya wudu sebelum melaksanakan sholat, namun boleh mengakhirkan membasuh kaki sampai selesai mandi jika dia mandi di bak atau semisalnya. Dan yang terakhir kemudian menyiram kepala dengan
Air disertai menggosok sela-sela rambut dan pangkalnya, lalu membasuh seluruh tubuh dimulai dari sebelah kanan, kemudian bagian kiri, antara lain membasuh ketiak, kedua tangan, jari kaki, memijat dan menggosok apa yang bisa digosok dan dari anggota tubuh. Materi yang keempat yaitu faslun kullu ma'in kharaja min sabilaini najisun. Pengertian najis. Najasah atau najis di dalam pembahasan fikih sering disebut dengan istilah khaba'its, adalah benda-benda yang dianggap buruk yang diperintahkan menjauhkan diri darinya dan juga bersuci darinya. Khaba'its atau najasah ini ada yang bersifat jasmani, dapat dilihat, dan ada yang bersifat rohani atau tidak dapat dilihat. Najis merupakan lawan dari toharoh atau suci. Secara etimologi, najis berarti suatu yang dapat mengotori atau menjijikkan. Sedangkan menurut istilah syara, najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan salat selama tidak ada sesuatu yang meringankan atau sesuatu yang menjijikkan atau benda yang kotor yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis yang ringan. Misalnya, kencing anak laki-laki yang belum makan selain ASI. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Misalnya, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Dan yang terakhir, najis mughaladoh, najis yang paling berat. Misalnya, najis dari hewan anjing dan babi. Pengertian istinja. Istinja secara bahasa adalah menghilangkan kotoran, sedangkan pengertian secara luas adalah menghilangkan kotoran yang keluar dari 2 jalan kemaluan yaitu kubul dan dubur dengan air atau batu dan sejenisnya. Yang bisa membersihkan kotoran istinja adalah menghilangkan perkara najis yang keluar dari 2 lubang yaitu lubang depan atau air kencing dan lubang belakang atau kotoran. Istinja ini wajib dilakukan setelah keluarnya perkara najis dari kedua lubang yang dimaksud. Tata cara istinja. Yang pertama, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan air sampai bersih. Ukuran bersih ini ditentukan oleh keyakinan masing-masing. Yang kedua, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu, kemudian dibasuh dan dibersihkan dengan air. Dan yang terakhir, membasuh dan membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu atau benda-benda kesat lainnya sampai bersih. Membersihkan tempat keluar kotoran air besar dan air kecil ini sekurang-kurangnya dengan 3 buah batu atau sebuah batu yang memiliki 3 permukaan sampai bersih. Materi yang kelima yaitu kitabus sholat. Pembagian sholat fardu itu ada 5. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat duhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, yang kelima sholat isya. Dan syarat sah sholat itu ada 3. Islam, balik, dan berakal. Selanjutnya pembagian sholat sunnah. Sholat sunnah dibagi menjadi beberapa antara lain. Yang pertama sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat 2 hari raya, sholat rawih, sholat 2 gerhana, dan sholat istisqa. Materi yang terakhir yaitu faslun wa arkanus sholat. Rukun-rukun sholat, yaitu berdiri apabila puasa, takbiratul ikhram, membaca al-fatihah dengan basmalahnya, ruku, tumakninah dalam ruku, bangun dari ruku, iktidal atau berdiri setelah ruku, tumakninah saat iktidal, sujud, dan tumakninah saat sujud, duduk di antara 2 sujud dan tumakninah, duduk terakhir, dan tasyahud atau tahiyat saat duduk terakhir, membaca sholawat kepada Nabi saat tahiyat akhir, salam pertama, niat keluar dari sholat, dan yang terakhir tertib sesuai urutan rukun di atas. Beda perempuan dan laki-laki dalam sholat. Laki-laki, yang pertama merenggangkan 2 siku tangannya dari kedua lambungnya waktu ruku dan sujud. Yang kedua, waktu ruku dan sujud mengangkat perutnya dari 2 pahanya. Yang ketiga, menyaringkan suaranya atau bacaannya di tempat keras. Yang keempat, bila menderita sesuatu, membaca atau tasbih
yakni membaca subhanallah. Yang terakhir, auratnya dalam sholat antara pusat dan lutut. Untuk wanita, yang pertama merapatkan satu anggota kepada anggota lainnya, yang kedua meletakkan perutnya pada dada, dua pahanya ketika ruku dan sujud, yang ketiga merendahkan suaranya atau bacaannya di hadapan laki-laki lain, yakni bukan muhrimnya, yang keempat bila menderita sesuatu bertepuk tangan, yakni tangan yang kanan dipukulkan pada punggung telapak tangan kiri, yang terakhir auratnya dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua belah telapak tangan. Sekian, selesai sudah presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.